A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berikut kami sampaikan kembali lanjutan nasihat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih pada video sebelumnya. Beliau berkata sebagai berikut: janganlah engkau meminjam kata-kata orang salih lalu memakainya dan mengakuinya sebagai milikmu. Sesungguhnya apa yang engkau pinjam itu tidak bisa disembunyikan. Pakailah kepunyaanmu sendiri, bukan dari meminjam. Tanamlah kapas dengan tanganmu, siramilah ia dengan tanganmu, rawatlah ia dengan tanganmu, kemudian engkau boleh memintal, menjahit dan memakainya. Janganlah engkau menyukai harta orang lain dan pakaian orang lain. Jika engkau mengambil kata-kata orang lain, lalu engkau mengucapkannya, lalu mengakuinya sebagai milikmu, maka engkau akan dibenci oleh hati orang-orang syalih. Jika engkau tidak mengamalkannya, janganlah mengatakannya. Segala sesuatu itu berkaitan dengan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke surga dengan amal yang kamu kerjakan. Quran Surah An-Nahl ayat 32. Berusahalah agar dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang makrifat ghaib bersamanya, serta berdiri bersama takdir, kekuasaan dan ilmunya. Ia sepenuhnya fana dalam perbuatan dan ketentuannya. Ucapanmu menunjukkan isi hatimu. Lisan adalah terjemahan hati. Jika hati masih kotor, ucapan terkadang benar, terkadang salah. Engkau tidak bisa mengubah sesuatu dari asalnya. Jika kotoran itu hilang, maka lisan akan benar. Jika syirik telah hilang, lisan pun akan benar. Tetapi jika syirik masih ada, maka pasti terdapat dusta di dalamnya. Sebagian orang ada yang berbicara dari hatinya, ada yang berbicara dari nuraninya, dan ada yang berbicara dari keinginan, nafsu, watak, dan syaitannya. Ya Allah, jadikanlah kami dalam golongan orang yang beriman. Jangan jadikan kami dalam golongan orang munafik. Amin ya Rabbal Alamin. Jika engkau menyukai seseorang dan membenci orang lain, maka jangan sampai cinta dan bencimu itu karena nafsu dan watakmu. Tetapi hendaknya engkau menghukumi keduanya berdasarkan kitab dan sunnah. Jika Al-Quran dan hadis menyetujui cintamu kepadanya, maka cintailah ia. Tetapi jika tidak, engkau harus mencabut cintamu itu. Bahkan jika Al-Quran dan hadis menghendaki engkau agar membencinya, maka engkau harus membencinya juga. Dan jika belum jelas, maka lihatlah hati orang-orang Siddiq dan bertanyalah kepada mereka tentang keduanya. Kembalilah kepada hati mereka dengan kitab dan sunnah, karena itulah yang benar. Sesungguhnya jika hati telah benar, maka ia akan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati telah mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, ia pun akan dekat. Jika telah dekat, ia akan melihat apa yang menguntungkan dan apa yang membahayakannya, mana yang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mana yang untuk selain Dia, mana yang hak dan mana yang batil. Jika seorang mukmin memiliki nur untuk memandang, orang Siddiq dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu juga memilikinya. Seorang mukmin memiliki nur, cahaya, untuk memandang. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, Ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzuru binurillahi azza wa jalla. Takutilah akan firasat orang mukmin, sesungguhnya ia memandang dengan nur Allah azza wa jalla. Seorang arif atau ahli ma'rifat dan muqarrib, atau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diberi nur tersebut. Sehingga dengan nur tersebut, ia melihat dengan hatinya bahwa Tuhannya itu sangat dekat. Ia juga melihat ruh para malaikat, para nabi, dan hati orang-orang saleh.
Ia juga bisa melihat keadaan dan kedudukan mereka. Semua itu terlihat melalui kejernihan dan kebersihan hati maupun nuraninya. Ia selalu berada dalam kegembiraan bersama Tuhannya. Ia dapat mengambil darinya dan dapat membedakan manusia. Di antara para wali, ada yang pandai lisan dan hatinya, dan ada yang pandai hatinya, tetapi tumpul lisannya. Adapun orang munafik hanya pandai lidahnya, tetapi tumpul hatinya. Ilmu orang munafik hanya berada di lisannya. Oleh karena itulah, Nabi SAW bersabda, "Yang paling aku takuti atas umatku adalah orang munafik yang pandai di lidah." Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.